Sebagai negara yang baru merdeka pada 2011 lalu, kondisi Sudan Selatan memang belum stabil. Kondisi negara yang masih labil itu berpengaruh besar terhadap suku-suku di Sudan Selatan yang salah satu kehidupannya adalah beternak sapi. Sebagai suku yang masih menjalani kehidupan tradisional dan supaya selalu bisa bersama para sapi istimewanya itu, suku Mundari kerap tinggal di semak-semak di dekat gembala kami. Maka jangan heran jika mereka menolak tinggal di perkotaan karena tidak mau terpisah dari sapi-sapinya itu. Sebelum videonya kita lanjut, jangan lupa subscribe dan loncengnya ya. Aku tunggu sampai 5. Para penggembala sapi di zaman sekarang umumnya menjaga sapinya menggunakan cambuk, tapi tidak dengan suku Mundari di Sudan Selatan. Cambuk tidak berlaku untuk menjaga sapinya yang istimewa itu dari aksi maling. Mereka menggunakan senapan serbu AK-47. Sialnya, banyak ternak sapi milik penduduk jadi sasaran para maling. Lebih-lebih cara berternak sapi mereka bukan di dalam kandang, tapi digembalakan di tempat terbuka seperti kawasan hijau di sepanjang pinggiran Sungai Nil. Bagi suku Mundari yang mengandalkan kehidupan dari ternak sapi, memiliki sapi adalah segalanya. Dari susu sapi yang diperas setiap hari, mereka bisa membuat beragam makanan untuk hidup, misalnya yogurt. Selain itu, sapi-sapi yang dimiliki suku Mundari merupakan sapi yang luar biasa mengingat ukurannya yang besar dan memiliki tanduk sangat panjang. Maka tidak mengherankan jika sapi-sapi milik suku Mundari itu mendapat julukan sebagai rajanya para sapi. Jadi lebih baik tinggal bersama ternak sapinya yang istimewa sambil menenteng senjata AK-47. Satu hal lagi yang membuat para pemilik sapi di suku Mundari ini menggunakan senjata api adalah keadaan di sana sendiri. Pasalnya keadaan baru merdeka 2011 membuat masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Salah satunya adalah kemakmuran yang tidak merata dan alhasil bukan hal yang aneh kalau banyak orang melakukan hal yang tak terduga demi bertahan hidup. Salah satunya tentu dengan mencuri dan kegiatan ilegal lainnya. Hal ini tentunya membuat para pemilik sapi menjadi lebih bulat tekadnya menggunakan AK-47. Mau bagaimana lagi, memang kasus pencurian ternak sering terjadi di mana-mana. Bagi suku Mundari ini, sapi yang memiliki adalah segalanya buat mereka. Bukan hanya dijual untuk diternakan atau diambil dagingnya, bahkan sapi ini juga dipakai sebagai mas kawin. Tidak hanya itu, bahkan semua bagian dari binatang ini bisa dipakai. Mulai dari urinnya dipakai untuk mandi, kotorannya digunakan untuk lotion atau obat dan lain-lain. Bahkan demi sapi ini para peternak meski mengeluarkan kocek 6,6 juta untuk membeli AK-47. Saat ini tercatat sudah ada 2.500 orang yang tewas atas usaha pencurian pada sapi raja milik suku Mundari. Namun demikian semua dilakukan hanya untuk menjaga sapi. Jadi selama tak ada niat jahat maka semua akan baik-baik saja.